Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini pendengar, dengan berkah yang diberikan oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya, kemudian memandang ke langit. Begitu banyak bintang yang gemerlapan, dan ini semua adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, sehingga selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Telah hadir bersama dalam acara kuliah subuh di Studio Pro 1 Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini seperti yang kita informasikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, kita akan mengangkat mengenai menghormati hak milik orang lain. Bagaimana cara menghormati hak orang lain dalam Islam gitu ya. Kita akan mengkajinya dalam acara kuliah subuh bersama UIN Antasari Banjarmasin. Silahkan untuk pendengar yang nantinya ingin sharing, ingin bertanya juga boleh di 0811511140 dan 051132515562. Silahkan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad ya, tanggal 11 Juni 2023, kita bisa bersua lagi, apakah itu di udara ataupun secara tatap maya ya. Di dalam kesempatan ini tentu saja kita bersyukur aktivitas kita mulai dari pagi ini, dan insya Allah selanjutnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa sebagaimana yang kita sampaikan, selayaknya kita bersyukur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, kekuatan iman, agar di akhir hayat kita tetap di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya tema kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan menghormati hak milik orang lain. Sebenarnya tema ini agak sedikit bersinggungan dengan musim yang akan kita sambut, yaitu musim haji ya sekarang ini. Tetapi saya tidak akan terlalu fokus untuk menjelaskan tentang peribadatan haji, karena itu sudah diulas mungkin kebanyakan oleh para ceramah, pembimbing haji dan seterusnya. Hanya sedikit yang mungkin bersinggungan tentang peristiwa di Arafah, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran dari Islam. Sehingga di dalam hadis beliau menyabdakan al-hajju Arafah, kata Nabi. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi berhaji itu bertahan di Arafah. Nah, salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi di sana adalah ajaran-ajaran tentang Islam. Selain juga nanti para umat Islam di Arafah yang letaknya sekitar 25 km ya dari Mekah itu, mereka berzikir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan yang sangat luar biasa, yang sangat universal itu ada disampaikan Nabi, yang kemudian kita mengenal dengan istilah haji perpisahan atau hajjatul wada. Nah, di sini di dalam khutbahnya Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Kata beliau, anna Rasulullah SAW qala fi khutbatihi yauman nahri bimina fi hajjatil wada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di dalam khutbah beliau di Mina ya, pada saat hajjah wada itu beliau menyampaikan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaqtu, kata Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa sabda Nabi? Bahwasanya sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu itu adalah suci, seperti sucinya harimu ini, di bulanmu ini, dan di negerimu ini. Bukankah sudah aku sampaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Rawahu muttafaqun alaih. Nah, di sini disebutkan darahmu. Yang dimaksud dengan darah atau dima itu ya hidup kita, nyawa kita. Tidak boleh lagi ada orang yang setelah haji wada ini yang membunuh orang tanpa alasan yang benar. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi semacam persekusi ya, melakukan pembunuhan, penganiayaan sekehendak hatinya. Nah, kita ingat juga ketika Nabi menaklukkan Mekah ya, beliau itu sangat luar biasa, memaafkan orang yang memerangi, orang yang diantaranya misalnya membunuh pamannya, misalnya merobek dan mengambil jantungnya. Itu tentu sangat luar biasa, tetapi Nabi memaafkan itu. Dan di haji wada Nabi berpesan, darah ini dijaga. Berikut juga harta. Ini kebiasaan orang terdahulu itu ya, kelompok yang besar sangat mudah merampas harta orang lain, menjadikan hak miliknya, walaupun orang lain yang mengelolanya, memprosesnya, memeliharanya, tapi dengan entengnya mereka merampas. Maka di dalam ajaran Islam, harta, hak milik atau barang orang lain juga dijaga. Berikut juga kehormatan. Jangan sampai kehormatan orang lain itu dilecehkan. Apakah orang yang berwarna kulit berbeda? Apakah orang yang memiliki postur tubuh yang berbeda? Nama baik orang lain ya,
itu tetap harus dijaga. Maka kata Nabi, semuanya itu suci. Ya, jangan ada orang yang dengan seenaknya merampas. Ini ajaran yang sangat luar biasa hingga sampai sekarang, dari 14 abad yang lalu. Makanya kemudian di Barat ya, kalau diterjemahkan apa yang disabdakan oleh Nabi itu bisa menjadi life, property, and dignity. Jadi darah, harta, dan kehormatan. Nah, ini ternyata di awal-awal modernisasi di Barat khususnya, atau di Eropa di masa Renaissance, ini juga sangat berpengaruh ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Sampai-sampai kemudian para filosof ya yang bernama John Locke itu, dia merumuskan yang kemudian kita mengenalnya sebagai hak asasi manusia atau human right. Di sana dia mengungkapkan dengan istilah yang agak berbeda ya, life, liberty, and property. Jadi ada kehidupan yang harus dijaga, ada kebebasan orang ya untuk melakukan sesuatu itu dijaga juga, dan harta milik orang. Nah, sebelumnya Eropa itu mengalami masa kegelapan, dalam arti masa di mana kondisi sosial itu tidak terlalu beraturan. Nah, ini kemudian muncul pemikiran-pemikiran modern yang diyakini itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Atau juga Thomas Jefferson kemudian merubah istilah yang disampaikan oleh John Locke itu menjadi life, liberty, and happiness. Kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Jadi orang berhak untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa. Banyak lagi pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi seperti menjaga perempuan dan menghormati hak perempuan dan seterusnya. Nah, ini sangat penting. Nah, kita fokus dari 3 yang disampaikan oleh Nabi itu adalah property, jadi barang milik orang lain atau hak milik orang lain. Bahkan ini Nabi sampai mengajarkan begini ya, sekiranya barang kita itu diambil oleh pencuri atau diambil oleh maling dengan cara baik itu dirampas, ataupun malam-malam maling itu ketahuan mengambil barang kita, kemudian kita berjuang untuk mempertahankan hak milik kita, maka orang yang berjuang mempertahankan hak miliknya dianggap oleh Nabi sebagai, kalau dia mati itu mati dalam kondisi syahid. Kata Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Jadi barang siapa yang mati membela hak hartanya, maka dia dalam kondisi syahid atau mati di dalam syahid, dalam arti dipersaksikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemudian kita mendapati di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana khususnya umat Islam atau umat beriman ini menghormati hak orang lain. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an misalnya, di dalam surah An-Nur ayat 27 terkait larangan masuk rumah orang lain dengan tanpa izin. Nah, kita jelas yang paling utara ya di dalam kehidupan kita bertetangga, khususnya bermasyarakat, hak yang paling jelas bisa kita saksikan adalah kepemilikan rumah. Jadi hak private orang lain itu tidak boleh diganggu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Apa firman Allah di sini? Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada pemiliknya.
yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, rumah itu hak milik orang, bukan milik kita, ya. Oleh karena itu ini harus dihormati. Hak orang lain itu tidak boleh diganggu. Nah, cara menghormatinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau kita ingin masuk ya harus izin dulu. Bahkan Nabi mengajarkan kalau orang di dalam tidak memberi respon, bahkan sebanyak 3 kali ketika kita mengetuk pintu selama 3 kali assalamualaikum, nggak ada, pulang saja. Nggak boleh dipaksakan, digedor gitu ya. Digedor jangan. Nggak boleh ini kan, nggak boleh, kita pulang saja. Karena orang tidak mengizinkan. Ya. Ini penghormatan yang sangat luar biasa, mulai dari zaman dahulu. Bahkan nanti di dalam lingkungan keluarga yang kecil, anak saja kalau sudah tumbuh dewasa itu tidak boleh lagi sembarangan masuk ke kamar orang tuanya, harus ketuk pintu dulu. Karena pada saat itu siapa tahu orang tuanya lagi habis bekerja, kelelahan, tidur, mungkin tidak pakai baju dan seterusnya, sehingga auratnya terbuka. Nggak boleh juga. Ini hak privasi ini betul-betul dijaga. Nah, kalau tidak ada ajaran yang semacam ini sampai sekarang, mungkin kita akan terus-terusan seperti yang dikatakan para filosof terdahulu itu, kita memangsa sesama kita, saling berebutan, punya orang lain kita ambil secara paksa. Nah, maka tidak akan ada keteraturan, akan selalu ada anarki, chaos. Oleh karena itu perlu diatur, terutama yang disabdakan oleh Nabi ini itu tadi, ya darah, ini sangat luar biasa. Terus juga harta dengan kehormatan, itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya perlindungan terhadap harta ini kemudian dimasukkan oleh Nabi di dalam 5 pokok ajaran Islam yang kemudian menjadi nilai-nilai fundamental, yaitu nilai dasar, yang dimana kalau kita berbicara tentang hukum, nah hukum itu sebenarnya ingin melindungi 5 yang itu. Di antaranya misalnya di antara di 5 hak itu tadi, atau yang dikenal dengan al-kulliyatul khamsah, 5 pokok ajaran itu atau prinsip pokok itu adalah yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Nah, ini di antaranya ya tadi. Terus ada hifzun nafas, ya, atau menjaga jiwa. Ada hifzul akal, menjaga akal. Nah, tidak boleh juga akal kita ini dikekang. Misalnya dalam konteks berpancasila, misalnya ada orang yang memahami Pancasila dengan satu bentuk begini saja. Nah, ini tidak boleh kemudian dipaksakan kepada orang lain untuk memahami Pancasila dengan pemahaman semacam itu. Apalagi Pancasila itu adalah nilai yang sifatnya terbuka. Ya, nah, terbuka ini tentu dia bisa saja di dalam pengalaman hidup manusia itu berbeda-beda, tidak boleh dipaksakan. Ini artinya menjaga akal orang. Nggak boleh kita memaksa pemahaman apa yang kita pahami, kemudian orang lain juga harus memahaminya semacam itu. Nggak boleh. Terus juga menjaga keturunan atau hifzun nasl, dan yang terakhir itu adalah hifzul mal. Nah, ini dimasukkan di dalam A5 yang ini yang kemudian menjadi maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya syariah. Makanya lihat saja, hukum itu selalu mengacu untuk melindungi ini. Ya, apakah itu hukum jual beli, perdagangan, tentu agar jangan sampai perampasan hak milik orang lain. Apakah hukum yang sangat keras, misalnya orang yang membunuh harus dikisos, itu adalah untuk menjaga nyawa. Apakah hukum misalnya agar keturunan kita ini tidak dalam arti tidak sembarangan dalam hubungan, sehingga bebas melakukan hal-hal yang tercela, berzina dan seterusnya, maka dijaga itu.
untuk menjaga keturunan, tidak boleh juga. Iya. Nah, ini menjadi pondasi ajaran kemudian di dalam Islam, 5 pokok al-khuliyatul khamsah, atau yang sering juga disebut ad-daruriyatul khamsah, 5. Ya, dimanapun hukum di dalam Islam selalu salah satunya untuk menjaga 5 hal itu agar jangan sampai 5 hal itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Makanya hukum melindungi. Atau kita di dalam pernah saya sampaikan di dalam Abdullah Said itu dia menyebutkan dengan istilah protective values. Ada nilai-nilai protektif di sana. Yeah. Nah, baik, selanjutnya berkenaan dengan hak milik ini, kemudian Islam memberikan ajaran yang kita pahami sampai sekarang ini banyak sekali. Misalnya di dalam konteks bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, itu ada larangan, ada kebolehan. Untuk apa? Salah satunya jangan sampai ada orang mengambil hak orang lain, mengeksploitasi orang lain dalam konteks riba dan seterusnya, sehingga menyebabkan yang satu beruntung, yang lainnya rugi. Yeah. Makanya di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 29 sampai 30 itu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, jangan makan harta orang dengan cara yang batil, tetapi boleh memakan harta orang tetapi melalui cara yang sah, seperti tijarah, seperti berdagang. Itu hasil usaha kita untung sedikit, maka kita boleh memakan karena ada cara-cara yang diperkenankan. Oleh kata itu kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu karena Allah selalu menyayangi, Maha Penyayang. Wa man yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kemudian ditekankan oleh Allah, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi ingat, orang yang mengambil harta orang itu diancam dengan neraka. Ya, sedikit yang terakhir yang mungkin ini banyak yang tidak disadari ya. Misalnya dalam konteks akademik, hak orang lain itu tidak mesti berupa benda, rumah yang bisa dilihat oleh panca indera kita, tetapi dia juga bisa semacam karya-karya atau produk pemikiran seperti karya seni, sastra dalam bentuk buku, ya, atau juga pengetahuan atau juga teknologi yang dihak patenkan, atau juga di dunia maya, dunia digital itu banyak sekali. Nah, tetapi kita sadar ya, di dunia digital ini atau di jagat digital ini adalah suatu ekosistem yang hukum belum terlalu banyak masuk ke sana, sehingga kesemrawutan itu masih banyak kita lihat. Ya, misalkan contohnya begini, di kampus-kampus sekarang paling mudahnya orang mendapatkan artikel-artikel, tulisan, ya, itu sekehendak hatinya saja mengambil barang orang lain. Misalnya ada tugas dari dosennya untuk membuat makalah ini atau paper ini, ya semalaman paling sejam juga selesai. Dengan cara apa? Dia browsing di internet, dia ambil, dia copy paste, pagi-paginya dia presentasikan dengan temannya bersama dosen, tapi dia tidak merasa itu mengambil punya orang lain. Padahal itu adalah properti yang dibuat orang lain, yang boleh jadi orang membaca buku beratus-ratus buku, ya, meneliti dan seterusnya, lalu jadilah satu tulisan yang bagus sekali, tapi kita dengan seenaknya mengambil hak milik orang lain, kita jadikan itu tulisan kita presentasikan. Ini sangat luar biasa. Sangat gampang. Ini tentu adalah pencurian. Baik, Ustaz. Atau yang dikenal di dunia akademik dengan istilah plagiasi. Ya. Makanya kemudian ada etika di dalam pengutipan. Baik, Ustaz. Nah, mungkin semacam itu saja dulu. Kita mengajak pendengar juga saya. ya, untuk berdiskusi di pagi hari ini menghormati hak milik orang lain. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam dari Bintang. Silakan Pak.
Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, tentang menghormati hak orang lain ya. Iya. Iya, jadi Suaranya. menghormati hak orang lainnya adalah peraturan yang dibuat manusia ya. Artinya seperti pertandingan sepak bola itu juga ada dibuat kesepakatan gitu untuk hak dan kewajiban yang seimbang. Yang salah mungkin bagaimana cara mengadilinya, ambil keputusan bersama-sama dan sebagainya. Jadi peraturan itu banyak juga yang pada awalnya itu dibuat oleh manusia dulu sebelum mereka mengenal wahyu mungkin ya. Baik. Dan oleh karena itu, apalagi kita dalam hak itu, tentu saja hak Allah itu sebenarnya juga lebih utama ya. Hak Allah memperkenalkan dirinya di muka bumi, hak malaikat dan sebagainya. Kita sependapat dengan bahwa abad ke-6 itu 611 ya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, itu sudah menginspirasi manusia-manusia di muka bumi, sehingga Jarod Ustaz angkatan tahun 2012 itu sudah ada yang namanya Human Rights, maknanya Declaration of Independence, artinya tentang negara, tentang namanya persaudaraan, keamanan dan kemerdekaan itu. Itu sebenarnya punya termaktub di dalam Haji Wada tadi. Iya. Jadi dalam hal ini sebenarnya hak-hak manusia itu ada yang baik, ada yang buruk juga ya, yang disebut dengan hak ajasi manusia. Jadi pada akhirnya memang hak ajasi yang baik itu kebanyakan memang baik, yang baik-baik saja. Tapi pada akhirnya kalau kita kaji secara bahwa juga kadang-kadang hak untuk kafir itu juga ada juga gitu loh. Jadi dalam hal ini mereka juga terus mengembangkan hak-hak kafir itu untuk melintas Islam. Saya katakan yang melintas Islam. Baik. Oleh karena itu kita ini umat Islam mestinya pengetahuan tentang hal-hal hak dan kewajiban itu harus merata gitu loh. Baik Pak Cakrawala. Bahkan kalau perlu setingkat doktor kalau bisa. Sehingga dengan demikian kita ini walaupun Islam ini bisa hilang dari muka bumi. Baik. Terima kasih Pak Cakrawala. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bertanya singkat aja pendengar ya. Dan nanti narasumber akan menjawab. Silakan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Ya, coba lagi di nomor yang satunya 0811511410 dan 051132515562. Yang bertanya melalui WhatsApp juga nanti akan kita bacakan ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini nggak bisa ya, coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung di 0811511410 dan 051132515562. Mudah-mudahan komunikasi kita lancar ya. Untuk pendengar yang ada di wilayah Kota Baru, kami informasikan ada perubahan frekuensi, yaitu biasanya Anda mendengarkan melalui 90,2 ya, sekarang menjadi 93,7 untuk frekuensi di Kota Baru. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam banyak. Pak Masri, nggih, singkat Pak ya. Nggih, masih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan Dian yang berbagi memberi pencerahan dan Mbaknya pembaca kuliah mudah-mudahan dikarunia berkah sehat keluarga. Amin, amin. Makasih. Ini Ustaz, ulun singkat aja. Bagaimana orang yang bersuntan, kalau bahasa kita ya boleh mencuri lah Ustaz. Nah, misalnya Masri menjuntan baju tapi niatnya untuk sembahyang.
Nah itu bagaimana? Ada juga perkataan ulama yang lain, mencuri itu walaupun niatnya untuk buat sembahyang tetap berdosa, tapi sembahyang tetap sah. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri sudah bergabung di sini. Satu lagi pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Niar. Alhamdulillah, ini dari Pak Muhammad nih. Nggih. Binuang Pak ya. Ya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi intinya adalah berbicara masalah hak. Tentu ada kewajiban ya Pak Ustaz. Iya. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, mulai pian sampaikan masalah haji terus dan seterusnya yang kita kaitkan dengan kehidupan yang nyata sekarang di wilayah kita. Ulun tadi menyimak yang terakhir tentang referensi untuk mengolah skripsi. Nah, hal ini kalau kita membaca-baca beberapa buku yang lain, kita buat salah satu koreksi apa itu mengambil hak orang. Yang tadi pian katakan bahwa enak betul mah copy paste gitu. Iya. Nah, sedangkan untuk itu kan perlu ada membaca buku yang ada, itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kita di Ulun hidup di daerah tambang ini. Nah, tambang ini kan punya perusahaan, tetapi ada warga yang namanya yang begitu ada sisa-sisa itu yang namanya manual Pak Ustaz. Ini bagaimana ini Pak Ustaz tentang kaitan dengan masalah kita menikmati ini. Demikian Ustaz, mohon maaf tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang bergabung ya di acara Kuliah Subuh dan juga pemirsa yang menyaksikan kita di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Dari 3 penanya nih Ustadz, penjelasan Ustadz sebelumnya tadi berkenaan dengan haji wada, yaitu haji perpisahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wasiatnya tadi Ustadz menjelaskan, beliau mengatakan jangan menzalimi orang lain. Ini telak banget gitu ya Ustadz ya. Dan jangan mau dirugikan orang lain gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, ini mungkin Pak Cakrawala sharing juga beliau. Mungkin sedikitlah nanti ditanggapi ya, karena beliau sudah panjang lebar tadi memberikan tambahan gitu ya. Sharing melengkapi kajian Kuliah Subuh. Kemudian Pak Masri, bagaimana orang yang mencuri baju tapi dibawa untuk sholat? Nah, apakah sah aja salatnya atau gimana? Kemudian Pak Muhammad tadi, beliau hidup di tambang kata beliau. Ada sisa-sisa tambang di sana, Ustadz. Terus diambil secara manual. Ini bagaimana pula hukumnya? Sama dengan skripsi tadi, copy paste, klik, akhirnya selesai cepat gitu. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih kepada 3 penanya ya. Tadi Pak Cakrawala Bintang, Pak Masri dengan Pak Muhammad. Yang pertama ya panjang lebar, tapi begini penjelasan saya tentang Pak Cakrawala Bintang tentang ini. Saya ingin mengurutkan saja begini. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ataupun juga yang diajarkan oleh Islam itu anggap saja itu sebagai nilai. Nah dari nilai itu kemudian diturunkan menjadi norma. Norma itu sebenarnya semacam kaidah ya, peraturan. Dulu norma itu berarti alat ukur atau standar. Nah, kalau sesuatu tidak sesuai dengan standar berarti keliru, berarti salah. Nah, norma ini kemudian ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu yang seperti hukum ya. Yang bersifat khusus itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Cakrawala Bintang itu seperti di main bola, main catur dan seterusnya. Artinya ada kaidah-kaidahnya sendiri. Seperti main catur itu pion itu harus jalannya selangkah, atau yang kalau pertama kali melangkah itu bisa 2 langkah. Nggak boleh seperti mantri ataupun benteng dan seterusnya. Itu yang dikenal dengan istilah kode etik, baik di dalam permainan, baik di masjid. Ya di masjid orang kode etiknya nggak boleh orang sholat pakai sepatu sekehendak hatinya, apalagi sepatunya itu dari tempat yang kotor, di pasar yang becek, nggak boleh.
Itu ada kode etik. Di rumah juga ada kode etiknya. Di kantor ini ada kode etiknya. Ada aturannya. Itu namanya norma khusus ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Cakrawala Bintang, misalnya ada hak human right dan seterusnya, itu harus juga dipikirkan lah secara ulang, seperti misalnya hak untuk kafir. Nah, sebenarnya di zaman Nabi itu orang kafir itu dibiarkan saja kafir, tidak boleh diinikan. Tetapi permasalahannya orang kafir ini kemudian memusuhi Nabi, orang kafir ini kemudian ingin memusnahkan agama yang dibawa oleh Nabi. Oleh karena itu kita harus mempertahankan diri. Nabi harus mempertahankan diri. Ya. Jangan tidak mau dizalimi orang lain juga ya. Harus diinikan. Tidak boleh. Kalau mungkin dalam ajaran yang terdahulu, kalau diinikan kita bersabar dan seterusnya. Tetapi ini adalah Nabi yang kemudian di Barat itu dikenal dengan Nabi yang mengangkat senjata. Dan orang tidak bisa berpikir semacam itu, karena pemahaman Barat itu ya dikasih, ketika dipukul pipi kiri ya kasih pipi kanan, harus penyayang, penyabar. Tapi mereka tidak bisa menerima konsep seorang Nabi mengangkat senjata dalam memerangi itu. Nah, ini berkenaan dengan hak ya orang. Ada hak orang tidak beriman kepada Allah, terserah saja, tapi jangan memusuhi atau jangan memusnahkan itu. Kemudian terus juga Pak Masri ya, bagaimana orang yang mencuri, itu dua hal yang berbeda. Udah tegas diajarkan oleh Islam, mencuri nggak boleh, apalagi kalau mencuri itu, kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, dipotong tangannya. Walaupun kemudian para ulama membatasi seberapa sih harga yang dicuri sampai dia harus dipotong tangan. Maka di sini kita menyimpulkan mencuri itu merampas hak orang lain, haram hukumnya. Baik sedikit atau banyak itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, walaupun niatnya apa, walaupun kita banyak orang kemudian bukan hanya niat, cara mencurinya tuh mungkin bisa sangat islami, bismillahirrahmanirrahim misalnya, pakai doa, apalagi sampai berzikir, tahlil dan seterusnya, mencuri tetap nggak boleh. Berarti di sini mencuri itu haram. Haram. Korupsi itu haram. Semuanya juga. Apapun mengambil tadi hak orang lain, udah diajarkan oleh Nabi, amwalakum haramun, yang bukanmu nggak boleh diambil. Baik, tetap itu haram ya Pak Masri ya. Nggak boleh. Selanjutnya itu mencuri. Hanya saja sholat itu suatu yang berbeda. Kita sholat itu berbeda ininya. Makanya kemudian mencuri sesuatu yang lain, sholat itu sesuatu yang lain. Iya, dua hal yang beda. Ya, itu urusan Tuhan nanti menerima atau tidak. Tetapi ini mencuri haram hukumnya. Baik. Ya, sekecil apapun makanya harus diajarkan. Iya. Ya. Selanjutnya Pak Muhammad di Binuang. Muhammad di Binuang tentang hak dan referensi sedikit ya begini. Makanya ada kode etik di dalam penulisan karya ilmiah. Boleh mengambil punya orang lain, tapi ada tata caranya. Minta izin dulu ya. Ada izinnya, misalnya kalau kita mengambil sebagian sepotong punya orang lain, harus dicantumkan ini punya siapa. Bukan kita ambil lalu kita sekehendak hati, tidak ada. Misalnya saya mengambil punya ini bagian dari orang lain di ini, saya cantumkan ini karya tulis, saya ngambil di halaman ini, di potongan ini. Artinya masih punya orang lain, itu terjaga. Baik. Tidak yang ambil semuanya lalu kita klaim sebagai milik kita. Nah, itu nggak boleh. Makanya ada tata cara di dalam penulisan karya ilmiah seperti pengutipan. Nah, begitu juga tentang mengambil barang tambang. Kalau itu masih hak orang lain, masih digunakan, masih dipakai, walaupun itu dikatakan ininya ya sisa, tidak boleh juga. Tetap punya orang lain. Tidak boleh. Selama orang lain itu tidak mengizinkan. Makanya tadi kita masuk ke rumah orang lain, kalau tidak diizinkan jangan masuk. Lain halnya kalau diizinkan ya Ustaz. Lain kalau diizinkan, itu dianggap seperti sampah yang dibuang. Nah, kita seperti kita sudah jelas di depan rumah kita itu ada tempat pembuangan sampah, kita taruh itu sudah barang di tempat pembuangan sampah, itu secara tidak langsung kita mengizinkan kepada orang lain silahkan buang atau ambil saja. Ya, tapi ini sangat jelas sekali untuk Pak Muhammad. Ini ada juga melalui WhatsApp Ustadz, waktu kita memang di ujung ya, tapi masih sempatlah untuk kita bacakan dari pemilik nomor 08312593 sekian. Assalamualaikum
Dulu menabung untuk haji, sekarang biaya naik haji. Tabungan tidak bertambah, anak perlu kuliah, memerlukan uang haji setara dengan biaya haji. Biaya haji sekarang. Bagaimana yang perlu, mana yang harus dipilih? Terima kasih. Iya. Iya. Ada lagi dari Ibu Nur Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Laili di Rantau ingin bertanya kepada narasumber. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita dititipkan benda kepada orang lain yang bisa-bisa atau buruk, boleh kita makan ya. Sisa kali ya. Bisa yang bisa basi atau buruk boleh kita makan sebelum sampai ke tujuan karena sudah mulai basi atau buruk. Tapi setelah memakan harus diberitahukan kepada orang yang menitip. Mohon tanggapan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon boleh ya Ustadz ya? Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Muhammad Banjarmasin. Pak Muhammad Banjarmasin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi apa ngarannya menghormati hak orang lain ya. Jadi hak-hak kita orang Islam pun dihormati gitu ya. Kita menjaga hak dan mempertahankan kita orang Islam. Ini begini Ustaz, begini ya. Hak-hak Islam ini sekarang dicuri dan pencurinya jelas tiada. Seperti di lembaga Alkitab Indonesia kita mencuri hak kita, nama Allah dicuri, nama Rasulullah dicuri, Alkitab dicuri, nama Nabi dicuri. Ini bagaimana kita mempertahankan hak-hak kita orang Islam ya. Ini jelas pencurinya lembaga Alkitab Indonesia. Bukti-buktinya ada. Seperti apa kita mempertahankan ini Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat ya Ustadz ya. Waktu kita sudah di ujung. Pak Muhammad, hak Islam dicuri seperti nama Allah dan juga nama Rasulullah SAW. Kemudian Ibu Nur Laili tadi yang dititipin barang, tapi seperti makanan ya, mau basi sayang kalau basi. Sudah dimakan baru minta izin mungkin kayak gitu tadi ya. Ini bagaimana? Silahkan. Ya. Baik, yang pertama jelas haji itu syaratnya itu adalah kita memiliki kelapangan. Orang yang dalam kebutuhan sehari-harinya itu masih misalnya ngutang, masih pontang-panting, itu tidak dianjurkan untuk berhaji. Nah oleh karena itu ya walaupun tadi misalkan ada tabungan haji, terus anak yang kebutuhannya juga mendesak, nah bisa saja hajinya itu ditunda. Ditunda. Misalnya ya? Kalau misalnya kita mampu, misalkan ya kita tetap menabung haji, tapi bisakah misalnya minta izin ditunda? Tetap aja nabung haji, tapi bisa nggak tidak disegerakan atau apa sampai kita memiliki kelapangan. Berarti yang lebih utamakan yang lebih utama ya kebutuhan kita. Nggak boleh kita memaksakan diri yang kemudian dipaksakan diri, habis itu kita setelah berhaji itu mengalami kesusahan. Itu tidak diinginkan di dalam suatu ibadah. Kemudian Ibu Nur Laili ya, kemudian Ibu Nur Laili itu tidak jadi masalah, mungkin pengalaman ya. Ibu Nur Laili asal tadi dikatakan oleh Ibu Nur Laili ada izin dari pemiliknya. Artinya kalau ada izin itu ya seperti kita masuk rumah silahkan masuk, ya makan saja ininya, tidak mengapa. Tetapi kalau selama tidak ada izin biarkan saja ini. Walaupun sampai basi ya? Ya, oleh karena itu bagusnya di dalam konteks misalnya kita berdagang dan seterusnya. Ada aturan misalnya ibu yang menitip barang misalkan ini kalau barangnya sampai ini bagaimana? Bolehkah diinikan? Iya, itu di depan dulu, jangan baru-baru di belakang. Oleh karena itu biasanya kalau bermuamalah kita harus jelas di depannya. Ya ke belakangnya akan tidak susah lagi. Baik, untuk Ibu Nur Laili. Selanjutnya Pak Muhammad di Banjarmasin. Iya, ini tentu saja tentang kalau hak tadi ya harus wajib itu dijaga atau dipertahankan. Maka tadi kalau kita mengatakan barang kita diambil oleh orang lain, kita harus memperjuangkannya. Kalaupun kita mati, itu mati dalam kondisi syahid, kata Nabi Muhammad SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela haknya, hartanya, maka dia kemudian mati, dia dalam kondisi syahid. Nah, misalnya hak-hak semacam itu tentu harus diperjuangkan.
Cuman mungkin perlu diteliti juga apakah ini betul-betul dalam konteks pencurian, pengambilan, karena di dalam penelusuran sejarah bisa saja orang juga menggunakan istilah yang sama. Ya, misalnya ada kata Allah misalnya. Karena agama ini kan sebenarnya memiliki turunannya juga, dan kita mengakui ajaran-ajaran terdahulu. Ajaran Kristen kita banyak diakui karena Nabi Isa itu nabi kita juga. Di dalam kitab Taurat, Nabi Musa itu nabi kita juga. Baik. Tapi apa jadinya nih orang yang bukan Islam gitu, Ustadz ya, tapi dia ketika akan memulai aktivitas dia juga menggunakan atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana nih Ustadz? Apakah termasuk pencurian juga? Ya, sebenarnya bagus sebenarnya mengucapkan, karena ajaran Islam itu universal untuk semua. Silakan saja. Iya. Gak masalah. Tidak jadi masalah ininya, selama itu tidak merugikan. Itu universal. Bahkan diajarkan, karena agama itu untuk semuanya, untuk semuanya. Nah, tadi mungkin saya menyebutkan sebenarnya di ajaran-ajaran terdahulu tadi kan ada namanya, tetapi mungkin dalam bahasanya agak berbeda. Dalam bahasa, misalnya dalam bahasa Ibrani, ya, itu ada konsep Allah juga di ininya, walaupun katakanannya juga istilahnya itu berbeda. Kalau kita kenal dengan Ismail, El itu artinya Allah. Dalam rumpun bahasa Arab itu bisa juga dalam bahasa kita El, Ilah itu sama. El itu. Maksudnya Elia itu ya sama-sama. Elia Ismail. Nah, itu namanya artinya Allah mendengar. Itu Elia lama sabaktani. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku misalnya. Tapi kata-kata itu kemudian hampir mirip juga ilahun. Dalam kita dari kata-kata ilah menjadi Allah dan seterusnya. Nah, mungkin kita menelusuri juga apakah itu memang betul-betul murni pencurian, terutama di dalam agama satu rumpun ini, atau yang dikenal dengan milah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, karena kita sama-sama merujuk kepada Nabi Ibrahim. Islam ya ke Nabi Ibrahim, agama orang Kristen juga ke Nabi Ibrahim, Nabi Yahudi juga ke Nabi Ibrahim. Nah, itu mungkin ini saja dari saya. Baik, kita mengucapkan juga terima kasih untuk Ibu Ulia Farida. Ini beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan juga selalu ya kita dapatkan pagi hari ini dengan izin Allah. Terima kasih Ibu Ulia Farida, nun jauh di sana di Palu, Indonesia. Dan untuk semua pendengar yang bergabung juga melalui WhatsApp bertanya dan juga on air ya Ustadz ya, dan menyaksikan kita melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kesimpulannya boleh Ustadz? Nggih? Ya. Kesimpulannya ini terkait dengan ibadah haji, maka di dalam ibadah haji itu tentu bukan hanya sekedar zikir tahlil, tetapi cobalah untuk mempelajari sejarah tentang pesan Nabi yang sangat khusus ini, terutama pada haji wada di Arafah. Bagaimana pesan-pesan itu nanti kita implementasikan, kita terapkan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjadi haji yang tidak mabrur, tidak memahami inti dari ajaran bagaimana kita berhaji. Jadi bukan hanya sekedar ritual semacam itu, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan di dalam ibadah haji tersebut. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Semoga penjelasan dari Ustadz memberikan inspirasi untuk kita semua, menjadikan kita semua menjadi lebih baik ya Ustadz ya. Dan pastinya harapan semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar yang bergabung dan menyaksikan kami dalam acara Kuliah Subuh. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Niar ditemani operator Azhar Saukani mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama
Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.